Sayur, sayur, sayur. Ibu ingat, ini sayur, sarga kene. Oh, sarga kene, Mang. Sok pilihan we. Cing orang tinggal lian. Ya kangkung sabaraha, Mang? Kita kangkung mah 5.000 aja ibu mah. 5.000? Meni mahal. Emang segitu hargina. Itu ka abi mah 3.000 we nya. Nya 3.000 we. Ya sok lah, yang ibu mah 3.000 we. Dengan sareng iket deui terakhir ya. Dan deui ibu sareng naon deui? Sareng naon deui nya? Oh, tahu emang. Ya tahu sabungkus. Oh, tahu sabungkus. Tahu sabungkus. Naon deui ibu? Pecin hiji. Oh, pecin hiji. Sareng naon deui? Oh, sareng ieu we. Sareng asin cucut 2. Oh, asin cucut 2. Jantan sabaraha sadayana mah? Sadayana jantan 20.000-an we. Mohon, 20.000-an. Oh, 20.000-an. Oh, iya. Iya, ecasna Mang. Tuduh nya Mang. Iya. Atuh nuhun ibunya. Ya, sami-sami Mang. Sayur. Sayur. Nya. Tos lila karang dahar ieu nya. Asin cucut. Sareng tahu goreng. Pas pisan ieu mah. Teu kabayang ngeunahna ieu mah. Bu Haji. Cuy. Kumaha dah Mang? Alhamdulillah abi mah. Kemana wae mun tara pendak? Mana wae? Aya wae di bumi. Oh, anya. Nya. Kira-kira. Ibu asa ketinggalin teh asa loba pikiran gitu nya. Mohon geura ieu teh asa jararahnar gitu. Buka kunaon? Nah kunaon gitu. Oh gara-gara kamari ieu teh abi teh nonton TV. Nonton ieu kasus si Ronald Tanur. Nya, Ronald Tanur. Nah kunaon gitu. Eta si Ronald nu ngabunuh kabogohna dihukum bebas ku si hakim geura. Oh. Nah, bisa kitu nya. Nya. Padahal cek nya, iya dah bukti-bukti lagi aya. Kalau CCTV, saksi-saksi, hasil visum pokoknya mah kaya bukti lagi. Oh, padahal aya bukti nya. Ih, apal tuh cik. Ke si Ronald Tanur teh iya dah budak pajabat. Nya, budak pajabat DPR. Budak pajabat. Oh, palingan. Itu salah iya, cik mah salah ini. Biasa mah sok iya. Sok disogok biasa mah si hakim teh. Nya, kan budak pajabat teh mah. Naon oge ku duit mah bisa dirobah gitu. Nya. Bener eta mah. Tapi pikiran abi ge kitu da. Asa hukum di orang teh asa lemah gitu. Negara urang mah asa kurang tanya. Kurang kiat hukumna mah. Nya di negara urang mah asa kararocak gitu. Kocak. Oh my god, kocakna kabina-bina pokona mah. Uhun ceuk ah. Ceuk, anu jelasna mah tingali we video ieu. Video ieu nya. Cing. Nya. Cing urang tingali. Oh ieu. Ronald Tanur divonis bebas. Pemberitaan ini sudah biasa di masyarakat kita karena hal tersebut sudah terjadi berulang-ulang kali tentang penegakan hukum yang ternodai gitu. Diketahui bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur dan perkara pembunuhan pacarnya sendiri. Ketua Majelis Hakim Eritu Adamanik ini menyatakan bahwa Ronald Tanur ini tidak terbukti secara sah telah melakukan pembunuhan serta penganiayaan terhadap pacarnya yang mengakibatkan korban tewas. Menurut tuntutan pertama, yaitu tuntutan pertama dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, JPU menuntut pelaku untuk dipidana 12 tahun penjara dan membayar restitusi kepada keluarga korban sebanyak 263 juta rupiah. Namun selanjutnya yaitu Ketua Majelis Hakim membebaskan Ronald Tanur dengan alasan yang pertama yaitu Ronald Tanur ini sudah berupaya menolong korban. Yang kedua yaitu korban tewas bukan karena penganiayaan tetapi melainkan karena meminum alkohol gitu. Aneh, tapi memang ada kejanggalan di kasus ini. Mungkin beberapa masyarakat sudah berspekulasi bahwa pemerintahan ini mungkin termasuk adanya pelanggaran kode etik. Ini masih dugaan di masyarakat.
Contohnya mungkin hakim menerima suap ataupun melakukan tindakan diskriminasi ataupun memang memiliki kepentingan. Nah, penyebab beberapa pelanggaran kode etik ini bisa terjadi karena yang pertama, tekanan kerja. Beban kerja yang tinggi dapat membuat seseorang mengambil jalan yang pintas, biasanya seperti itu. Yang kedua, mungkin godaan materi seperti penerimaan gratifikasi ataupun penerimaan uang suap, seperti itu. Yang selanjutnya yang paling utama itu integritas di dalam diri seseorang ini sangat diperlukan. Yang memiliki integritas yang rendah biasanya cenderung melanggar hukum, seperti itu. Yang selanjutnya itu kurangnya pengawasan, paling utama pengawasan. Ini seharusnya kinerja hakim ini harusnya diawasi oleh lembaga yang memang mengawasi kinerja hakim tersebut supaya tidak terjadinya pelanggaran yang semakin besar, seperti itu. Selanjutnya adapun konsekuensi pelanggaran kode etik. Nah, ini konsekuensinya yang pertama yaitu ada sanksi administrasi seperti pencabutan izin ataupun penurunan pangkat atau sampai pemecatan. Yang kedua yaitu sanksi pidana seperti hukuman penjara dan denda. Yang selanjutnya itu rusaknya reputasi ataupun citra terhadap pelaku yang melanggar, seperti kehilangan kepercayaan masyarakat ataupun publik, dan tentunya pasti akan sulit untuk membangun karir kembali, itu akan sulit seperti itu. Adapun pencegahan pelanggaran kode etik, ini beberapa pencegahan yang perlu ketahui terhadap pelanggar kode etik. Yang pertama yaitu penguatan pendidikan etika, yaitu memberikan pendidikan etika sejak dini seperti harus berkata jujur ataupun bertanggung jawab ataupun sikap-sikap etika yang memang mencerminkan kepemimpinan, seperti itu. Yang kedua yaitu peningkatan pengawasan. Tentu pengawasan ini sangat diperlukan secara berkala terhadap anggota yang memang anggota profesi lainnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada penegakan hukum yang tegas. Ini yang paling utama. Penegakan hukum yang paling tegas tentunya akan memberikan efek jerah terhadap pelanggar kode etik seperti ini. Yang selanjutnya itu penguatan budaya integritas, seperti membudayakan sejak dini itu seperti berkata jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ini harus ditanamkan sejak dini, sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu secara media, itu ada beberapa media yang memang menyediakan informasi pemberitaan seperti ini. Contohnya memberitakan kepribadian atau kehidupan pribadi korban, gitu, seperti menyebutkan bahwa pacarnya Ronatan ini adalah janda muda, gitu. Hal tersebut sangat mengganggu privasi seseorang. Dengan pemberitaan tersebut ini sangat melanggar privasi seseorang, yang termasuk ke dalam pelanggaran kode etik jurnalistik, seperti itu. Beberapa media menyediakan informasi yang memang tidak utuh, seperti contohnya di media A. Media A menyediakan bahwa Ronatan bebas, alasannya karena Ronatan sempat membantu. Di media B, Ronatan bebas karena pacarnya meninggal bukan karena penganiayaan, seperti itu. Seharusnya kedua-duanya harus lengkap, seperti itu. Tentu harus, bagi pembaca harus lebih selektif dalam menerima informasi terhadap pemberitaan seperti ini. Sedangkan menurut pandangan agama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Selanjutnya Quran surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Adapun dampak hukum yang tidak adil terhadap masyarakat, yang pertama, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.
masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan ataupun penegak hukum jika mereka merasa hukum itu tidak adil terhadap mereka. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan memunculkan tindakan anarkis terhadap penegakan hukum. Yang selanjutnya yaitu ketimpangan sosial. Hukum yang tidak adil seringkali menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. Hal ini dapat memperparah ketimpangan sosial dan memicu konflik. Bagaimana pendapat kalian? Coba komen kalian di kolom komentar ini. Yuk. Hilang